kemudian Allah kirim Nabi Muhammad SAW, dari cahayanya itu terciptalah segala macam. Dan berlanjutlah Nabi Muhammad SAW perpindahannya dari sulbi orang-orang yang bersujud kepada Allah, dari Nabi Adam pindah ke nabi-nabi terus sampai kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW, lalu jatuhlah kepada rahim yang suci, yaitu Bunda Siti Aminah. Sampai di situ. Pertama diciptakan nur Nabi Muhammad SAW dari nurnya Allah. Terakhir diutusnya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai fisik, sebagai manusia terakhir. Lalu apa yang terjadi, saudara? Bayangkan apabila manusia yang mulia ini tidak dimuliakan sama orang. Gimana tuh gak dimuliakan sama orang? Allah aja memuliakan. Ada paman Nabi. Paman Nabi namanya Abu Lahab. Abu Lahab dari kecil dia bangga. Begitu Abu Lahab penasaran, kok ini Siti Aminah belum lahir juga. Dia kasih tahu kepada budak-budaknya, ini Abu Lahab paman Nabi. Wahai budak-budakku, kalau kalian lihat Aminah sudah lahir, sudah melahirkan, segera kasih tahu saya. Salah seorang budak Abu Lahab bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Dia lihat malam hari itu di rumah Siti Aminah orang ramai kumpul, dilihatlah ternyata udah lahir laki-laki. Siti itu yang namanya Suwaibah al-Aslamiyah buru-buru lari, dia kabarin tuannya, ya Abu Lahab, inna bna akhika qad wulid. Wahai Abu Lahab, kau punya keponakan sudah lahir, seorang pria laki-laki. Bangganya Abu Lahab, langsung dia pergi ke rumah Siti Aminah. Dia lihat, dia gendong, dia peluk, dia cium Nabi Muhammad. Saking gembiranya Abu Lahab pulang ke rumahnya, panggil lagi tadi tuh Suwaibah. Ya Suwaibah, engkau memberikan kabar gembira kepadaku. Tidak ada balasannya yang paling aku rasakan sekarang kebahagiaannya, kecuali engkau aku merdekakan sebagai balasannya. Malam Maulid Nabi, Abu Lahab memerdekakan budak. Malam Maulid. Kemudian dia panggil lagi budak-budak yang lain. Karena Abu Lahabnya orang kaya raya, budaknya banyak, hartanya banyak banget. Dia panggil budaknya, sembelih onta, potong onta, kasih makan orang miskin satu kota. Itu Abu Lahab tuh. Orang sini kalau Maulid motong apa? Kita main lihat doang. Kalau Abu Lahab potong onta. Orang sini nggak apa-apa, yang penting ada motongnya ya. Yang punya duit motong kambing, nggak punya duit ya udah motong ayam. Nggak punya duit motong apa? Ya. Buat Maulid Nabi kita lihat. Nabi Muhammad tumbuh remaja, dia senang, dia cintai. Tumbuh dewasa, Abu Lahab bangga dan senang. Nikah, Abu Lahab bangga dan senang. Nabi Muhammad menjadi orang cerdas, pemuda yang hebat, membanggakan. Begitu 40 tahun Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah, mulai berdakwah sembunyi-sembunyi di keluarga terdekat dan teman terdekat. Nabi Muhammad itu dijuluki orang karena nggak pernah bohong, nggak pernah dusta, dipanggil orang As-Sadiq Al-Amin. Itu gelarnya Nabi Muhammad zaman jahiliyah. Jadi tidak pernah Nabi Muhammad berbohong. Kalau Nabi Muhammad lewat
lewat dipanggil, ya Shadiq, hei orang jujur ke sini. Bahkan orang Arab jahiliyah kalau mereka mau pergi musafir, merasa tidak aman taruh harta di rumah, dia datang ke rumah Nabi Muhammad, dia katakan apa? Ya Muhammad, aku titip ini barang, aku mau pergi. Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin. Jadi Nabi kita As-Shadiq Al-Amin. Itu gelarnya, orang jujur dan orang yang terpercaya. Orang yang amin artinya amanah. Sangat amanah. Apa yang terjadi? Begitu Nabi kita sudah mendapatkan firman dari Allah, mulai berdakwah antara 2 sampai 3 tahun, mulai ada yang masuk Islam. Allah perintahkan Nabi kita untuk berdakwah terang-terangan dengan firman-Nya, fasdah bima tu'mar. Sampaikan secara terang-terangan ya Muhammad, engkau diperintahkan oleh Tuhanmu. Mulailah Nabi kita keluar rumah, panggil orang-orang, ya kaum, hai kaumku, aku mau menyampaikan berita besar yang menjulang ke langit dan menghunjam ke bumi. Ini berita besar, rame-rame orang datang, yang muda, yang tua, karena ini jarang-jarang Nabi Muhammad mau menyampaikan berita, pasti benar ini, karena dia gak pernah bohong. Termasuk Abu Lahab ikut, pengen mendengarkan berita. Begitu udah kumpul orang ramai, Nabi Muhammad kasih tanya dulu kepada mereka, sebelum aku beritakan berita besar, aku mau tanya dulu kepada kalian semua, apakah kalian percaya apabila aku katakan di belakang bukit ini ada musuh-musuh bersenjata yang sudah siap menyerang kalian? Apakah kalian percaya ucapanku atau tidak? Kalau aku katakan seperti itu, rame-rame mengatakan, kami percaya. Lam naro walam nasma minka takzib qat. Kami tak pernah melihat dan kami tak pernah mendengar dari engkau berbohong sedikit pun juga ya Muhammad. Kalau engkau yang menyampaikan itu berita, pasti kami percaya. Baik, kalau kalian percaya akan ucapanku, sekarang aku mau menyampaikan berita bahwa aku telah diperintah oleh Allah untuk memperingati kalian semuanya. Hari akhirat nanti ada pembalasan. Jangan sembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi Muhammad sampaikan ini berita, Abu Lahab berdiri. Abu Lahab tunjuk hidung Nabi SAW, selalu menghardik Nabi, mencaci Nabi dengan perkataannya, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau hai Muhammad, apakah untuk ucapan dusta seperti ini jama'tana kau kumpulkan kami? Masya Allah, Abu Lahab pamannya, tokoh Arab, bangsawan Arab, orang kaya raya, dia duluan langsung menghardik Nabi. Nabi keponakannya.